Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naza Oktaviani S. NIM 1902 10104088 dari Pendidikan IPA kelas C, angkatan 19. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang pesawat sederhana. Ada beberapa bagian yang saya akan bahas. Yang pertama, kompetensi inti, lalu kompetensi dasar, tujuan, materi, rangkuman, evaluasi, dan yang terakhir adalah glosarium. Pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kedua, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai sudut pandang dan juga teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada alat-alat di sekitar. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan pesawat sederhana, tuas, bidang miring, dan katrol yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanik pesawat sederhana, tuas, bidang miring, dan katrol. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat pesawat sederhana, tuas, bidang miring, dan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah pengertian pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah setiap alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat yang kompleks dan rumit sesungguhnya tersusun dari banyak unit yang disebut dengan pesawat sederhana loh. Pesawat sederhana dirancang dengan 3 maksud, yakni yang pertama, melipat gandakan suatu gaya, yang kedua, mengubah arah gaya, dan yang ketiga, memperbesar kecepatan. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas, ada bidang miring, ada katrol. Selanjutnya, jenis pesawat sederhana, jenis tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit digunakan untuk memudahkan pekerjaan mengangkat beban yang berat dengan gaya yang kecil. Setiap tuas biasanya terdiri dari 3 bagian loh. Yang pertama, beban, yang kedua, titik tumpu, dan yang ketiga adalah kuasa. Rumus jenis pesawat sederhana tuas atau pengungkit adalah W kali lengan beban sama dengan F kali lengan kuasa. Untuk mencari keuntungan mekanisnya bagaimana ya? Untuk mencari keuntungan mekanis tuas atau pengungkit adalah Km sama dengan W per F sama dengan lengan beban per lengan kuasa. Selanjutnya penjabaran tentang jenis-jenis pengungkit. Jenis pengungkit terbagi menjadi 3. Pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Untuk pengungkit jenis pertama, dapat kita lihat penerapan dalam kehidupan sehari-harinya pada tang dan juga gunting. Konsep fisika pengungkit jenis pertama adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Selanjutnya adalah pengungkit jenis kedua.
Pengungkit jenis kedua dapat kita lihat penerapan dalam kehidupan sehari-harinya pada gerobak yang beroda 1 loh. Konsep fisika pengungkit jenis kedua yakni letak beban di antara letak titik tumpu dan letak titik kuasa. Untuk pengungkit jenis ketiga, dapat kita lihat penerapan dalam kehidupan sehari-harinya pada penggunaan staples. Konsep fisika pengungkit jenis ketiga adalah titik kuasa di antara titik tumpu dan juga titik beban loh. Selanjutnya, pesawat sederhana bidang miring. Apa sih bidang miring itu? Bidang miring biasanya digunakan untuk meringankan pekerjaan mengangkat benda yang berat ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya, tangga, pisau, sekrup, dan baji. Di sini ada beberapa contoh gambar bidang miring. Untuk mencari keuntungan mekanis bidang miring, dapat menggunakan rumus W per F sama dengan L per H. Selanjutnya, katrol. Apa sih katrol itu? Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Katrol juga digunakan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan mengangkat atau menurunkan beban yang berat loh. Ada 3 jenis katrol, di antaranya katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Mari kita bahas masing-masing katrol. Jenis-jenis katrol. Jenis-jenis katrol terdapat 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama, katrol tetap. Untuk mencari keuntungan mekanis katrol tetap, dapat kita terapkan rumus W per F sama dengan 1. Ini adalah gambar katrol tetap. Penerapan kehidupan sehari-hari katrol tetap dapat kita lihat pada penggunaan katrol sumur dan juga tiang bendera. Selanjutnya adalah katrol bebas. Untuk mencari keuntungan mekanis katrol bebas, dapat kita terapkan rumus W per F sama dengan 2. Ini adalah gambar katrol bebas. Untuk penerapan kehidupan sehari-hari katrol bebas, dapat kita lihat pada penggunaan flying fox dan juga gondola loh. Yang terakhir adalah katrol majemuk. Untuk mencari keuntungan katrol majemuk, dapat kita terapkan rumus W per F sama dengan N, yang mana N tersebut adalah jumlah katrol yang terdapat dalam katrol majemuk tersebut. Ini adalah gambar katrol majemuk. Untuk penerapan kehidupan sehari-hari katrol majemuk, dapat kita lihat pada penggunaan roda berporos. Selanjutnya, animasi tuas. Lalu, ada pula animasi bidang miring. Selanjutnya, animasi katrol tetap. Lalu, animasi katrol bebas. Dan yang terakhir, animasi katrol majemuk. Materi telah selesai. Selanjutnya, beranjak ke rangkuman. Selanjutnya adalah rangkuman. Pesawat sederhana adalah setiap alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Terdapat 3 jenis pesawat sederhana, yakni tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katrol. Tuas atau pengungkit sendiri digunakan untuk memudahkan pekerjaan mengangkat beban. Terdapat beberapa jenis tuas, antara lain tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah sebuah bidang datar dengan salah satu sisi ujungnya berada pada posisi yang lebih tinggi.
Yang terakhir adalah katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Terdapat 3 jenis katrol loh, yakni katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Selanjutnya, kita beranjak ke evaluasi. Evaluasi, petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama, silahkan cermati soal yang diberi. Yang kedua, terdapat 5 soal berbentuk objektif. Yang ketiga, lalu pilih jawaban yang benar. Selanjutnya, klik pada opsi A, B, C, D, atau E. Yang kelima, setelah mengklik jawaban otomatis akan berpindah ke soal selanjutnya. Soal dapat dikerjakan kembali apabila dibutuhkan. Klik tombol mulai untuk mengerjakan. Selanjutnya, selamat mengerjakan soal. Lalu, jika ingin melihat hasilnya, klik tombol di bawah ini. Setelah melihat hasil dan Anda merasa tidak puas, kita dapat mengulanginya dengan mengklik tombol ulang. Lalu, klik tombol mulai. Lalu, kerjakan kembali soal-soalnya. Lalu, lihat hasilnya kembali. Setelah merasa puas, selanjutnya kembali ke menu. Yang terakhir adalah glosarium. Di sini telah dicantumkan beberapa glosarium, seperti faktual, konseptual, prosedural, fenomena, konkret, abstrak, pesawat, sederhana, mekanik, dan majemuk. Sekian penjelasan dari saya tentang pesawat sederhana. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.